Baik, setelah kita masuk ke materi kelaperon yang kedua berupa portal bidang. Oke. Soalnya ada portal bidang seperti ini. Satu tumpuannya berupa jepit, satu tumpuannya lagi itu di sendi. Pada bentang kita kasih nama ya. Ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Pada bentang AB itu tingginya di 8 meter, lalu B ke C di 6 meter, dan C ke D kita beri di 6 meter juga. Ya. Kemudian ada beban di tengah sebesar 10 kilonewton dan beban merata 4 kilonewton per meter. Nah, pertanyaannya yang A, seperti biasa kita cari reaksi perletakan. Yang kedua itu diagram geser. Yang ketiga itu diagram momen. Nah, pada portal bedanya ada diagram normal. Jadi kalau pada balok nggak ada, pada portal dia ada diagram normalnya. Yang pertama, kita akan buat dulu momen yang bekerja pada titik tersebut, ya. Nah, di titik ini karena dia jepit di titik ini, maka akan ada momen A ke B dan nilainya itu tidak sama dengan 0, ya. Kemudian di sini ada momen B ke A. Lalu yang ini nanti ada momen B ke C. Ini ada momen C ke B. Terus ini ada momen C ke D. Dan ini ada momen D ke C. Tapi karena di sini peletakannya adalah sendi, maka MDC ini akan nilainya sama dengan 0, ya. Lalu di sini juga nanti kita akan lihat bentuk deformasi strukturnya setelah diberikan beban, karena beban arah P-nya dari sebelah sana ya. Jadi yang strukturnya tadinya seperti ini. Itu karena ada beban itu, maka di sini akan ada deformasi perpindahannya, ya, delta. Nah, kita hitung persamaan momennya dulu. Persamaan momennya di sini kita akan ambil persamaan momen di titik B itu sama dengan 0, sehingga nanti momen B ke titik A itu harus sama dengan momen B ke titik C. Lalu nanti ada persamaan momen C sama dengan 0, maka momen C ke B itu harus sama dengan momen C ke D, ya. Nah, kita cari putaran sudut di titik A dulu. Putaran sudut di titik A, kenapa ini kita bisa cari dulu? Karena dia jepit, maka di jepit itu putarannya sama dengan 0. Jadi karena peletakan jepit. Jadi rekan-rekan harus paham kalau masing-masing perletakan itu bagaimana prinsip momennya, prinsip putaran sudutnya. Misalkan kalau dia dijepit, maka momennya pasti tidak sama dengan 0, ya. Tapi dia putaran sudutnya itu sama dengan 0. Kalau dia sendi, dia tidak punya momen. Jadi momennya pasti sama dengan 0. Sama dengan roll juga, ya. Tapi putaran sudutnya itu tidak sama dengan 0. Artinya dia punya nilai. Jadi dia bebas, bisa bergerak dia. Oke, kita lanjut ke sini. Kalau dari putaran sudut AB sama dengan 0, kita lihat di titik
di titik di sini yang area AB ya, itu dipengaruhi oleh ada apa saja di sana maksud saya. Nih, ini AB tadi kan. Jadi di sini tadi udah ada beban P, lalu ada beban momen MBA sama momen MAB ya. Ini titik P-nya. Nah, kita lihat di putaran sudut, maka ternyata di sini ada MBA karena dia posisinya adalah yang dekat dengan yang kita titik carinya ya. Maka MBA itu dikali dengan L, pembagi bawahnya adalah si 3EI. Tapi karena kalau dia saya yang salah. Nih MAB ya. Salah tulis maksudnya. Nah, kalau MBA dia kan yang ini. Yang ini kan. Nah, si MBA ini karena jauh dari titik putaran sudutnya itu, kita bisa cari pembaginya per 6 EI. Lalu ada apa lagi? Di sini ada beban P. Nah, beban P itu minus karena dia berlawanan dengan reaksi ya. Jadi min P, kalau P itu selalu di tengah bentang PL kuadrat dibagi dengan 16 EI. Nah, bedanya dengan kalau balok serta portal itu, di sini ada dipengaruhi oleh delta. Yang perpindahan tadi saya bilang. Nih, karena ada beban dia bergeser dia. Jadi deltanya itu dibagi dengan L. Nilainya ini harus sama dengan 0. Nah, kita cari. Kita selesaikan ya. Tunggu. Kita selesaikan, kita lanjutkan. Jadi MAB dikali bentang L-nya kan 4. Dibagi 4 dibagi dengan 3 EI. Maaf, bentangnya 8. Separohnya yang 4 ya. Maaf ya. Ini 8. Kemudian ditambah dengan MBA, bentangnya sama 8 dibaginya 6 EI. Dikurang dengan nilai P-nya itu tadi 10 dikali dengan 8 kuadrat per 16 EI dikurang dengan delta per 8 ya. Karena bentangnya tadi 8. Ini kita bisa hilangkan EI-nya menjadi 8 per 3 MAB tambah 8 per 6 MBA itu dikurang 10 kali 64, 4 ini 64 ya. Ini berarti 4 berarti 40 dikurang dengan delta. Nah, ini EI-nya karena tadi EI-nya kita hilangkan, ini kan nggak punya EI. Jadi EI-nya di atas per 8 sama dengan 0. Nah, ini kita samakan penyebutnya ada 3, 6, 8 berarti sama-sama kita kalikan 24 saja, dapat ini di 64 MAB ditambah dengan 32 MBA dikurang dengan 3, ini 3 ya, 3 delta EI sama dengan 40 kali 24 dari 160. Ini pindah ruas ya, 40 keluar, yang ini tetap di dalam. Inilah persamaan 1 kita. Lalu pada bentang di titik ini, di titik B, itu putaran sudutnya harus sama, ditinjau dari 2 arah. Jadi kita pakai persamaan yang kedua, yaitu putaran sudut B ke A itu harus sama dengan putaran sudut B ke C, karena di titik itu kan pin ya, pin itu sendi. Nah, kita lihat yang sebelah kiri apa, yang sebelah kanan apa. Jadi ini kan tadi di sini ya yang mau kita tinjau. Ini ada beban P. Di sini dia ada berupa beban merata ya. Ini yang mau kita tinjau. Terus ini ada momennya. Ini momen, ini momen, ini momen, ini MAB, MBA, MBC, ini MCB ya. Ini ada P, ini ada Q. Nah,
kita pakai persamaan yang ini sekarang. Kita tinjau satu-satu, berarti di sini karena dia posisinya B ya, di sini yang sebelah kiri, jadi minus M AB dikali dengan apa? Kalinya selalu dengan L ya. Dibagi, nah karena di posisinya ini kan titik tinjau kita ini sekarang ini ya, maka di bawahnya jadi 6 EI. Kalau tadi kan titik tinjau di sini. Nah, kurang M BA dikali dengan L, karena dia dekat dengan putaran sudut yang kita tinjau, maka pembagi di bawahnya jadi per 3 gitu. Nah, sebelah kiri ini ada apa? Ada P. P-nya selalu harus dikali dengan PL kuadrat dibagi dengan 16 EI. Ini selalu harus ingat ya kalau dia beban P. Nah, jangan lupa tadi ada delta per L juga ya. Nah, ini yang sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya apa? Bentar nih, kita kecilin sedikit biar muat. Sama dengan di sebelah kiri itu ada MBC. Nah, MBC karena di sebelah kanan maksud saya. Sebelah kanan berarti ada MBC dikali dengan L, pembaginya berapa? Karena dia dekat, maka pembaginya adalah di 3 EI. Nah, kemudian MC ke B dikali L, pembaginya karena posisinya jauh dari titik tinjau, jadi dibaginya 6 EI ya. Lalu di sini ada beban apa? Beban merata. Beban merata ke bawah, berarti dia harus diminuskan Q L pangkat 3 per 24 EI. Nah, ini selalu lihat juga ya. Tuh. Nah, karena dia balok, dia nggak punya delta, nggak ada perpindahan. Jadi yang berpindah itu kan kolom aja. Jadi gitu. Terus kita substitusikan nilainya dan kita ganti ya. Ini dapatnya di minus 8 per 6 M AB. Kemudian ini sekalian kita hilangkan EI nya saja. Lalu ini 8 per 3 MBA. Yang ini dapatnya setelah disubstitusikan ya, P tadi berapa? 40 ya, 40 dikurang dengan delta EI. Kenapa ini muncul EI? Karena EI nya kan yang di bawah kita bagi, berarti yang di atas harus dikalikan 8. Terus sama dengan ini, sebelah sini 2, L nya kan 6 tadi ya, MBC dikali dengan MCB kurang dengan ini dimasukkan, disubstitusikan, dapat di 36. Nah, ini boleh sama kita kalikan 24 juga biar dia nggak dalam bentuk pecahan. Dapatlah ini minus 32 MAB dikurang dengan 64 MBA tambah 960 dikurang 3 delta EI sama dengan 48 MBC dikurang 48 MCB dikurang 864. Tuh. Ini kita pindahkan ruas semuanya ke sebelah kiri, tinggalkan angkanya saja. Jadi ini minus 32 MAB dikurang 64 MBA dikurang dengan ditambah dulu ya. Ini tadi ini minus M48 MBC dikurang dengan 48 MCB . 24 ya, sorry, ini 24 bukan 48. Bentar. Kurang 24 MCB terus dikurang 3 delta EI sama dengan minus berapa itu? 18
24. Ini kalau mau dihilangkan minusnya semua boleh ya. Jadi minusnya kita hilangkan jadi positif. Positif, 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 positif. Jadi ini tidak ada minus. Oke, ini jadi persamaan 2 kita. Nah, lalu apa lagi? Selanjutnya di CB. Di titik ini. Ada beban merata. Di sini nggak ada beban apa ya? Sini sama sini. MBC, MCB, MCD, MDC. Ya kan? Jadi putaran sudut CB itu sama dengan putaran sudut C ke D. Di sini apa saja adanya minus M BC dikali dengan L, posisinya jauh berarti pembaginya adalah 6 EI. Terus ada tambah, maaf salah, masih minus ya sebelah kiri, MC ke B dikali L, posisinya dekat titik tinjau maka 3 EI ya. Terus sebelah kiri ada beban merata berarti 3 EQ L pangkat 3 dibagi dengan 24 EI itu sama dengan MCD dikali L dibagi dengan posisinya dekat berarti 3 EI. Nah ini karena dia sama dengan 0 maka ini udah kita abaikan saja. Tapi di sebelah sini karena dia kolom maka harus ada si delta per L-nya ya. Jadi ini disubstitusikan dapatlah di minus MBC dikurang 2 MCB kemudian ditambah 36 sama dengan 2 MCD dikurang delta EI per L ya. Ini kita kalikan berapa nih ya? Kita kalikan 6 karena untuk menghilangkan nilai delta ininya ya. L ini 6 kan? Ini delta per 6. Sehingga kita kalikan 6. Dapatlah sekalian dikalinya kali minus 6 ya. Karena biar hilangin positif berarti MCB-nya 6 ditambah 12 MBC ya, MCB kemudian ditambah dengan MCD ini tambah MCD itu sama dengan ditambah lagi ya, tambah delta EI sama dengan 36 kali 6 dapat di 216 tuh. Terus yang perlu ditambahkan di sini adalah karena dia portal maka ada persamaan namanya portal goyang. Delta H atas itu sama dengan 0 ya. Jadi nilainya sama dengan 0. Ini ada di minus M AB dibagi dengan 8 ditambah dengan MBA dibagi juga dengan 8 tambah 10 per 2 dikurang dengan MCB per 6 sama dengan 0. Jadi yang diambil itu hanya yang atas saja ya. Nih MAB. Nih yang ini. Yang atas saja MAB, MBC sama MCD aja. Yang bawahnya enggak, sama 10. Yang bagian portal, maksudnya yang bagian si kolom aja maksudnya, bagian atas itu ya, AB, BA sama CB. Kita ganti nilainya ini menjadi minus, kita kalikan ya, minus 3 MAB dikurang dengan 3 MBA tambah 120 kurang 4 MCB sama dengan 0.
ini boleh 120-nya dikeluarkan jadi minus 3 MAB, minus 3 MBA, minus 4 MCB, sama dengan 120 minus juga. Ini persamaan yang keempat. Lalu kita eliminasi dan substitusi. Persamaan yang 1 dan persamaan yang 2 dulu. Jadi persamaan 1 tadi 64 MAB tambah 32 MBA dikurang dengan 3 delta EI sama dengan 960. Lalu ada persamaan kedua 32 MAB tambah 112 MBA tambah 24 MCB tambah 3 delta EI sama dengan 1824. Ini kita substitusikan dapat di 96 MAB ditambah 144 MBA ditambah 24 MCB sama dengan 2784. Ini jadi persamaan ke berapa lagi tuh? Persamaan ke-5 ya. Persamaan 5. Nah, lalu persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1 kita ulang aja yang ini ya. Lalu ada persamaan yang ketiga yaitu 18 MBA tambah 72 MCB dikurang 3 delta EI sama dengan 64. Ini kita kurangi juga. Dapat persamaan baru 64 MAB ditambah 14 MBA dikurang 72 MCB sama dengan 312. Ini persamaan ke-6. Nah, lalu dari persamaan keempat 5 dan 6 ya, persamaan 4, 5 dan 6 itu kita substitusikan, maka nanti didapatkan, kamu boleh pakai kalkulator saintifik boleh ya. Itu nanti dapat nilai MAB, dapat nilai MBA, lalu dapat nilai MCB sama dapat nilai delta LI-nya. Masing-masing nilainya di 21,72, 2,28, 15,42, 167,75. Ini boleh pakai persamaan, pakai kalkulator saintifik menemukan variabel A, B, C dari 3 buah persamaan ya. Sehingga nanti dari sini kamu juga dapat bahwa nilai MBC itu sama dengan nilai MBA, ya kan? Yaitu nilainya di 21,72. Nah, di sini juga dapat bahwa nilai MCD itu sama dengan nilai MCB, yaitu 15,42. Setelahnya, kita bisa hitung si gaya dalamnya. Nah, gaya dalamnya tadi kita bikin sama kayak gambar tadi ya. Kita pisah. Ini yang untuk portal, ini untuk balok, ini untuk portal, untuk kolom 1, kolom 2 dan si balok. Di sini yang pertama kan di sini ada beban P10 ya. Maka pada reaksi di sini dia dapatlah 10/2 dibagi ya sama dengan 5. Di sini juga dia akan dapat sumbangsi 10/2 sama dengan 5. Kalau di sini tadi ada beban merata ya, beban merata, maka di titik ini itu masing-masingnya mendapat 12
karena 4 kali dengan 6 24 ya. 4 kali 6 dibagi dengan 2, makanya dapat 12. Sini juga dapat 12. Itu akibat gaya luarnya. Kemudian kita lihat berdasarkan si momennya tadi. Dan momen di titik AB itu 21,72. Ya, di sini ada nilai 21,72. Ya kan? Di sini juga ada nilai 21,72 momennya. Sebentar. Ini warnanya sama, nanti malah bingung. Ya, nanti di sini ada momen MBA, ini juga ada momen MAB, nilainya di 21,73 ya. Nah, di titik ini dia akan dapat tambahan 21,73 dibagi dengan si bentangnya 8, dapatlah 2,73. Nah, kalau sini masuk, yang ininya keluar. Jadi di sini dapat 2,72. Ini 2 ya. Oke. Nah, itu akibat momen si MAB. Nah, akibat momen MBA di titik ini yang dapatnya positif. MBA itu tadi nilainya adalah di 2,28. Berarti 2,28 bagi 8 itu dapatlah di 0,29. Sehingga di sini dapat arah yang keluar kebalikannya ya di 0,29. Ini untuk bolok. Kolom ini kayaknya kita hapus biar nggak ramen ya, satu-satu deh nyarinya. Ini yang untuk kolom 1. Nah, ini kita jumlahkan. Dapatlah akhirnya di titik ini tuh di 2,57, sedangkan yang di titik ini dapatnya di 7,43 ya. Ini untuk kolom yang pertama. Nah, kalau untuk balok tadi kan yang ini balok ya. Bahannya merata. Maka di titik ini dapat, ini kan nilainya 6 kilonewton, 4 ya. 4 kilonewton per meter dengan bentang 6, maka di sini dapatnya 4 kali 6 bagi 2, dapat di 12. Di sini juga dapat 12. Lalu akibat si momen ya, ini nilai momen si BC, ini momen si CB. Nah, kalau akibat momen BC berarti dia positif di sini, negatif di sini ya. Nilainya itu di 2,28 tadi kan, 2,28 dibagi dengan bentangnya 6, dapatlah di 0,38. Ini juga 0,38 tapi arahnya berlawanannya. Sedangkan momen MCD itu nilainya di titik itu 15 ya. 15 guys. Ya, 15,42 dibagi dengan bentangnya 6 itu dapat di 2,57. Nah, sehingga sini berlawanannya 2,57. Nah, ini dijumlahkan dapatlah ini 9,81. Di sini dapat 14,19 ya. Begitu. Nah, oke. Sehingga nanti yang si 9,81 ini otomatis akan menjadikan balok ya. Akan menjadikan reaksi untuk di kolom 1 ini 9,81. Ini juga ada 9,81-nya. Nah, yang ketiga berarti titik yang si posisi balok ya. Tadi kan udah dapat 4,19 tuh kolom dari balok. Maka ini masuk ke kolom 3, nilainya itu 14,19 ya. Sedangkan tadi ada nilai momen di sini MC ke B ya, nilainya itu di 15,42. Nah, maka pada titik ini ya, itu akan mendapatkan nilai di 15,42 dibagi dengan bentangnya 6, dapat di 2,37. Yang ini berlawanan di 2,57-nya ya. Ini yang arah.
sini. Tuh. Ya, sehingga nanti dari reaksi perletakan kita dapat kalau reaksi perletakan kan di ujung-ujung aja ya, dijepit sama di sendinya di sini tadi kan dia punya jarak dikit ya. Di sini sendi. Nah, tadi kan udah dapat nilainya, ternyata yang bawah itu di sini 9,81. Terus dengan nilai momennya itu adalah di 21,73 sama reaksi ininya di 7,43. Sedangkan yang sebelah sini itu dapatnya 14,19. Ininya di 2,57. Nih ya, di 2,57. 14,19 berarti arah sini juga otomatis 14,19. Ini yang dipakai. Nah, pada titik ini yang dipakai 9,81. Lalu nilai ininya adalah di 7,43 serta nilai momennya itu yang dipakai adalah nilai momen si MAB-nya. Ini 71,73 tadi ya. Nah, gitu caranya. Reaksi peletakan. Lalu untuk diagram normal bagaimana? Ya tinggal nilai, ambil si normalnya aja. Ini 9,81 tapi nilainya minus ya, 9,81. Yang ini sama yang ini. Ini dapatnya minus juga yaitu di 14,19. Nah, yang atas yang mana yang dipakai, Bu? Yang di atas itu kita lihat yang baloknya ya. Nah, yang ini itu kita ambil yang 2,57-nya. Ini sama. Ini 57 tadi ya. 2,57 minusnya. Nah, kalau geser gitu juga, geser kita bikin grafiknya ya kan, kita ambil nilai si arah yang lurusannya tadi ke sininya tadi dapat di 7,43. Nah, karena dia ada beban P, 7,43 itu cuma sampai sini ya, ini 7,43. Lalu dikurangi di titik ini kan tadi ada nilainya 10 ya, maka 7,43 dikurang 10 itu dapat arah sininya 2,57. Jadi pada titik yang sama itu dia nilainya totalnya 10 tuh. Jadi kalau yang ini dapat 7,3, sebelahnya 2,7 ini terus sampai titik ini. Nah, karena dia bebannya terpusat. Nah, ketika di titik ini bebannya kan merata. Ambil nilai yang si gesernya tadi di 9,81. Kalau bebannya merata, pasti dia segitiga seperti ini, ya. Nah, yang sebelah sini tadi kan gayanya ada di 14,19. Maka titik di sini jadi 14,19. Yang sebelah sini karena dia nggak punya beban, jadi satu aja nilainya, yaitu di 2,57 sesuai dengan reaksinya tadi 2,57 ya. 2,57 nilainya positif. Nah, sekarang momen mirip, gampang ngerjainnya. Kita lihat momennya tadi di titik awal. Momennya adalah di 21,73. Nah, karena dia punya titik di sini ya, pasti itu akan mempengaruhi. Nah, dia akan bergeser sekitar 10-nya. 10 di sini ya. Dikurangi, dapat itu nilainya di 7,199 ya. Karena kan tadi di sini ada VA kan, kalau momen itu MX itu sama dengan VA dikali dengan X. Kemudian dikurang dengan nilai momennya sendiri 2,1,73. Nah, karena ini bentangnya tadi adalah 8, maka 4. Maka 7,199 dikali dengan 4 dikurang 21,73. Makanya dapat di 7,199. Nah, pada titik selanjutnya itu kita kurangi lagi nilainya ya. Sini nih, berapa nilainya? Dapat di minus 2,29. Datangnya dari mana? Sama di MX-nya itu sama dengan VA kali X kurang 21,73. Terus karena udah ada nilai P-nya ya, berarti harus ada 10 dikali dengan jaraknya ke sana 4. Ya, persamaan momen biasa aja sih sebenarnya. Dapat di sini 7,199 dikali dengan X-nya 8 sekarang ya, kurang 21,73 dikurang
40. Kenapa ini 4? Karena jarak antara ini ke sini kan 4. Di sini ada titik P kan aslinya. Gaya luarnya di sini ada P kan. Nah, gitu. Nah, itu untuk si kolom pertama. Nah, yang dua gimana? Karena momen di ujung sama dengan sama, yaitu minus 2,29. Dia bebannya merata. Pasti dia bentuknya melengkung. Yang sedangkan ujung sini nilainya udah diketahui 15,92. Jadi bentuknya melengkung seperti ini. Nah, kita tuh akan mencari berapa sih nilai paling maksimum di titik ini. Ya kan? Nah, itu nanti pakai persamaan momen maksimum ya. Jadi kan tadi bebannya merata seperti ini. Di titik ini sudah ada nilai momen 2,29 dengan gaya di sini FA-nya 9,81. Jadi persamaan momennya apa? 2,29 minus ya. Kemudian ditambah dengan 9,81 kali X, ya kan? Dikurang dengan beban meratanya setengah Q X kuadrat. Nah, ini dapatnya minus 2,29 ditambah 9,81 X dikurang 2X kuadrat. Nah, kita cek M sama dengan 0 sama M sama dengan 6. Ini dapatnya minus 2,29. Ya, ini. Terus ini dapatnya di minus 15,92. Yang ini kan. Nah, kita cari M max-nya itu adalah kalau turunan ini sama dengan 0. Berarti kan ini kalau 2 habis ya, tinggal di 9,81 yang ada variabel X-nya dikurang dengan 4X kuadrat. Nah, ini kalau dicari X-nya dapat di 2,45. Tinggal kita substitusi kalau posisinya sama dengan M245 persamaan ini, maka nilai persamaan yang ini ya, nanti MX-nya itu dapat di 9,74. Makanya dapat di sini nilai maksimum itu di 9,74 ketika X-nya nilainya sama dengan 2,45 gitu. Nah, yang sebelah sini diagramnya kan di sini nggak ada beban apa-apa, dia langsung ujung aja, paling ujung di sini momennya. Sama dengan ini, yaitu 15,92 gitu. Ya, selesai. Itu sih. Jadi untuk UAS itu ada 2 soal ini yang akan kita ujikan. Mungkin nanti variabel nilai-nilainya saja yang berbeda, tapi case-nya ya kurang lebih mirip. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh japri aja ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.